Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, sudah mulai normal lagi untuk kembali bikin konten-konten, terutama untuk sahabat bagian ya. Dan yang namanya sebuah cinta nggak akan ada habisnya, terutama bagaimana perasaan kamu terhubung kepada dia dan bagaimana dia terhubung kepada sahabat bagian. Ada energi apa sih yang bisa kita lihat bersama-sama, terutama koneksi kamu dengan seseorang yang tentunya adalah orang yang paling spesial di dalam hati kamu. Kita akan mengintip bersama-sama bagaimana diri sahabat bagian di mata dia, bagaimana rasa yang dia rasakan tentang kamu dalam keberadaan cinta ini. Kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa sahabat bagian, sebelum ke pembacaan jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat bagian adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelaah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Oke sahabat bagian, usahakan untuk kamu, untuk sahabat bagian, rasakan atau sebut namanya dia dalam hati kamu. Seseorang yang memang sangat spesial sekali, seseorang yang memang keberadaannya ini adalah orang yang luar biasa dalam ranah koneksi cinta antara kau dan diri dia. Sebut namanya dia dalam hati, rasakan keberadaannya dia dalam hati kamu. Dan kita akan cek bagaimana energinya dia yang terhubung kepada sahabat bagian. Kita tarik bersama-sama ya. Sebut namanya dia dalam hati kamu, Kita rasakan dulu untuk energinya. Apa kata semesta berkaitan dari hubungan dengan seseorang yang namanya sahabat bagian sebut dalam hati? Bagaimana dia merasakan kamu dan ada hal apa yang bisa kita lihat bersama-sama? Oke, sahabat bagian, kabar gembira ya. Buku Kevin yang kedua sudah mau Kevin launching. Jika sahabat bagian yang kemarin sudah punya buku Kevin yang pertama yang Heart, tentang kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan, kali ini buku yang kedua ini lebih menarik lagi, lebih edukatif lagi. Ini tentang connection, menceritakan tentang pertemuan ikatan emosional dan takdir yang mempertemukan ikatan hubungan ini antara kamu dan dia, selalu merasakan koneksi yang tak terbatas. Ini masih eksklusif banget sahabat bagian. Nanti Kevin umumin launchingnya kapan, belinya di mana, cara pemesanannya seperti apa. Nanti Kevin update ya, sahabat bagian, update untuk buku yang kedua. Bukunya lebih tebal dan seperti biasa bukunya adalah full color. Untuk materinya ini ilmu banget sih sahabat bagian, materinya daging semua. Dan ini juga beberapa terapan yang sering Kevin edukasikan kepada sahabat bagian, Kevin rangkum di buku yang kedua. Judulnya adalah Connection. Kalau kalian pengen punya buku ini, yang pertama kalian miliki dulu. Pasti nanti ceritanya juga bakalan nyambung ya. Ini buku yang pertama tentang self love, buku yang kedua ini tentang sebuah hubungan atau relationship. Miliki buku kedua, nanti Kevin info buku keduanya, launchingnya kapan, cara belinya bagaimana. Dan ini eksklusif banget sahabat bagian karya Kevin ya. Dan buku ini adalah buku seri Deeply Oracle yang Kevin susun, yang Kevin buat dari kartu Oracle yang sering kita pakai ya, terutama kartu ini. Ini adalah namanya adalah Deeply Oracle. Nanti rencana Kevin mau bikin 44 buku dari setiap makna kartu ini yang menceritakan banyak hal, banyak edukasi yang tentunya selama perjalanannya Kevin ngereading di channel YouTube ini ya. Oke, kita akan balik lagi ke topik ya. Ada energi apa sih yang berkaitan kamu dengan diri dia? Kita cek bersama-sama. Untuk energi yang pertama, kartunya adalah
Oke, sahabat bagian, kalian bisa membaca ya. Kartunya adalah follow. Oke. Ada sebuah petunjuk, ada aliran energi di mana dia akan mengikuti kamu, dia akan mengarahkan segenap perasaan dan emosionalnya kepada kamu. Seseorang yang namanya kamu sebut, seseorang yang namanya kamu sebut tadi, seseorang yang terhubung kepada saat bagian akan datang kepada diri kamu dengan suasana yang jauh lebih hangat lagi. Kevin merasakan bahwa kau dan diri dia memang sebuah takdir yang mempertemukan hubungan ini. Ini bukan hubungan yang baru kemarin sore atau hubungan hanya sekedar cinta monyet dan lain sebagainya, bukan. Ini hubungan penuh makna, cinta secara emosional. Semesta berkata bahwa ada perasaan hangat yang akan dia rasakan, yang terarahnya, yang tertujunya kepada kamu. Ada sebuah petunjuk bahwa seseorang yang namanya kamu sebut dalam hati siapapun dia masih terikat hubungan emosional yang kuat dengan kamu. Dan orang ini akan terarah kepada kamu untuk menciptakan sebuah koneksi lebih dari sekedar hubungan biasa. Karena Kevin merasakan bagaimana dalamnya kamu mencintai diri dia, bagaimana kamu berjuang sampai dengan saat ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang paling spesial yang ada di dalam hati kamu. Maka energi ini bisa terhubung langsung ke orang tersebut selagi saat kebahagiaan tidak terikat di dalam sebuah kemelekatan penuh dengan hasrat. Follow di sini juga energinya adalah bagaimana saat bagian ngeflow aja lah, energinya flow, ngalir aja. Ketika kamu ngalir, kamu tidak perlu takut tentang sebuah kecemasan, kemelekatan, atau gairah yang mendalam kepada diri dia. Kamu ngalir, maka energinya dia juga akan ngikutin kamu. Cinta ini nggak perlu dipaksakan saat bagian, karena perjalanan kamu bersama diri dia nanti akan tumbuh. Jika mungkin saat bagian ngikutin channel YouTube-nya Kevin, dari beberapa pembacanya Kevin ya, bukan hanya tertuju pada ramalannya saja, kamu benar-benar ngikutin petunjuknya Kevin di situ, maka pasti ada sesuatu hal yang tumbuh dan berkembang dari kalian, sehingga kalian bisa merasakan bahwa cinta ini adalah sesuatu hal yang perlu dinikmati. Energinya dia akan ngikutin kamu. Kartu follow di sini adalah petunjuk bahwa dia akan mengikuti kamu. Dia akan datang kepada diri kamu siapapun dia. Entah komunikasi kamu lagi kurang lancar sama dia, nggak ada komunikasi, tapi namanya dia, sesuatu yang ada di dalam hati kamu itu masih ada, yaitu sebuah harapan. Dan di sini kami melihat sesuatu hal yang hangat akan datang kepada kamu, bahwa dia akan ngikutin kamu. Seseorang yang namanya kamu sebut tadi. Tapi perlu diingatkan, yang namanya kamu sebut tadi orangnya masih hidup ya. Orangnya masih hidup ya, karena Kevin membacakan orang yang masih hidup. Jadi kalau misalkan nyebut nama orangnya sudah nggak ada di dunia, ya pastinya bukan kuasa Kevin untuk membaca orang yang mungkin sudah beda alam lagi ya. Ini pastinya orangnya itu masih hidup ya. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya adalah saat kebahagiaan. Ini Kevin lihat energinya itu lembut banget sih, lembut, hangat, ada penerimaan, ada yang datang kepada kamu, ngikutin kamu, ada seseorang yang ingin menggapai kamu, ada sebuah kebersamaan. Kalian bisa lihat ya, simbol di kartu Rich di sini. Ada tangan yang menggapai. Ya. Pertemuan ikatan emosional yang mendalam antara kau dan diri dia akan menentukan takdir cinta kamu bersama dia. Apakah kamu memiliki koneksi yang dalam atau tidak? Jika kamu ngerasa bahwa hubungan ini semakin dalam dan semakin tumbuh, kamu bisa ngerasain keberadaannya dia bukan sebagai hubungan yang terlalu banyak tekanan, tapi hubungan yang mengalir, penuh dengan emosional yang mendalam. Maka Kevin melihat di sini kebersamaan kamu sama diri dia akan merasakan sebuah ketenangan. Cinta itu dinikmati ya, sobat bagian. Apalagi kemarin sempat momen Lebaran, saling memaafkan satu sama lain. Di energi kartu ini menceritakan tentang kata maaf. Ada kalimat oracle-nya adalah maaf. Oke. Berarti ada energi penerimaan, kalian berdamai, kalian benar-benar ngerasain suasana hangat dalam hubungan ini. Rasa seseorang yang namanya kamu sebut tadi, keberadaan kamu selalu ada di dalam hatinya dia. Dan Kevin melihat hubungan ini bukan hanya sebatas hubungan aku dan kamu saja, tapi ini benar-benar koneksi yang lebih dalam. Atau mungkin juga ini sama dengan pembacaan Kevin di cinta secara spiritual yang kemarin saat kebagian sempat nonton. Dan di sini aliran energinya adalah akan memberikan suasana yang jauh lebih hangat lagi. Oke. Lalu kita tarik untuk energi yang selanjutnya. Wow.
Kartu Door ini bercerita tentang perjalanan kamu sama dia belum tutup buku ya, saat bagian. Jadi nikmati, karena mungkin udah bagian dari takdir, bagian dari penemuan, bagian dari jalan. Mencintai diri dia dan bersama diri dia adalah bagian dari jalan kamu untuk tumbuh. Ya, pertumbuhan kamu di sini bisa ditentukan. Hubungan itu bukan mencari sebuah kenyamanannya saja, tapi bagaimana kalian bisa tumbuh bersama di sana. Sehingga setiap lembaran buku antara kau dan diri dia menciptakan sebuah kenangan yang tak bisa dilupakan, dan kamu sudah menciptakan itu dalam benaknya dia. Dalam artian orang ini masih terkenang banyak sekali memori-memori tentang kamu, karena kamu sudah melakukan yang terbaik dalam hubungan ini. Dan Kevin merasakan memang momen hangat, momen yang membahagiakan dari seseorang yang namanya kamu sebut tadi akan lebih bisa ngejalin hubungan kamu penuh dengan rasa damai. Apalagi kartu Rich-nya di sini adalah tentang kata maaf. Oke. Ada kata maaf, ada kebersamaan, ada babak baru, dan di kartu Door di sini adalah lembaran kamu akan terbuka dengan kisah yang mungkin bisa saat bagian tulis dengan afirmasi-afirmasi positif bahwa aku dicintai, aku dikasihi, aku bersamanya untuk tumbuh bersama menciptakan hubungan yang lebih positif. Oke, di bulan April ini saat bagian, mari sama-sama ciptakan vibrasi yang lebih positif lagi, terutama dalam afirmasi bahwa aku dicintai, aku dilindungi, aku dikasihi, aku bahagia, aku bahagia, aku bahagia. Aku berbahagia bersama diri dia merasakan keberadaanku penuh dengan sukacita. Maka energinya ini akan tersimpan dalam koneksi yang tak terbatas. Seperti apa yang Kevin tuliskan di buku Connection di sini ya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Wow. Kartunya adalah Half Moon tentang sebuah siklus rindu dan pertemuan. Oke, satu bagian. Kamu sudah masuk ke dalam belahan jiwa dia. Kartu ini juga melibatkan tentang hubungan yang lebih sekedar dari cinta secara fisik ya, tapi ini udah lebih dalam, masuk ke dalam cinta secara emosional atau cinta secara spiritual, kau dan diri dia. Hubungan yang dalam semacam ini adalah bagian dari kepingan hati kamu dan kepingan hati dia adalah satu. Kau dan dia itu adalah satu. Menciptakan sebuah perasaan yang tidak bisa dipisahkan begitu saja. Cinta kamu sama dia udah dalam suatu bagian. Termasuk dia ke kamu tuh udah dalam banget. Siapapun dia yang namanya kamu sebut dalam hati tadi, dia merasakan bahwa perasaan hangat ini yang dia rasakan adalah bagaimana dia ingin selalu bersama dengan kamu. Karena kamu adalah kepingan hatinya dia. Half Moon ini juga menceritakan tentang sebuah siklus, tentang siklus rindu, menceritakan tentang kepingan hati. Kau adalah kepingan hatinya dia. Dan besar kemungkinan orang ini akan selalu merindu di dalam sebuah pertemuan dengan kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya. Oke, ini kartunya positif banget nih. Kartunya positif dan mudah-mudahan energi ini bukan hanya sekedar bacaan saja ya sahabat bagian, tapi Kevin selalu afirmasikan dan Kevin klaim bahwa energinya ini adalah cinta kasih yang kalian rasakan bersama. Kartunya adalah Toism. Ini menceritakan tentang sebuah empati, kesabaran, dan juga ketabahan. Kesabaran kamu, ketabahan kamu, empati kamu dalam menjaga cinta ini bersama diri dia akan membuahkan hasil. Karena orang ini akan semakin bisa merasakan diri kamu. Dia merasakan hangatnya cinta kamu yang sudah kamu berikan kepada dia. Ketulusan hati kamu tidak akan sia-sia. Jika bacaan ini merasa bahwa kamu merasa sulit ya mencintai diri dia, kamu sudah memberikan ketulusan dan lain sebagainya, tapi dia tetap seperti itu, maka saat bagian jangan pernah berhenti. Teruslah berbuat baik. Dan ketika mungkin salah satu di antara pembacaan ini, mungkin salah satu bagian berpikir bahwa orang ini tuh nyebelin, orang ini bla 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 bla. Oke, beri kesempatan untuk mendengarkan suara hati kamu, berikan cinta kasih kepada diri sendiri. Ketika kamu memberikan cinta kasih terhadap diri sendiri, penilaian buruk tentang diri dia tidak ada lagi. Sehingga saat bagian jauh lebih bisa meningkatkan value diri kamu menjadi orang yang jauh lebih bermakna. Ya, pasti seperti buku di cerita buku Kevin di Heart ya, tentang kekosongan hatinya setelah aku tinggalkan. Dan banyak momen ketika ditinggalkan, tiba-tiba cinta itu tumbuh, terutama dari dia. Atau mungkin juga saat baiknya mencoba untuk meninggalkan, tiba-tiba ingat lagi dia, sulit dilupakan. Kenapa bisa seperti itu?
Ya, karena keterikatan emosional itu masih ada. Keterhubungan emosional itu masih ada. Dan dia, seseorang yang kamu cintai dalam perjalanan ini, masih mengenang yang namanya memori itu antara kau dan dia. Namun pergerakannya di sini, semesta berkata bahwa dia merasakan hangat dalam hubungan ini. Dan akan lebih bisa menunjukkan keseriusannya kepada kamu. Karena kamu berhasil menjadikan cinta ini sesuatu hal yang nyaman. Stoicism ini tentang sebuah kenyamanan, tentang sebuah kesabaran, ketabahan. Jadi kamu gak sia-sia. Kamu selama ini sabar, kamu selama ini sadar, dan menjadi versi terbaik dalam mencintai diri dia. Maka perlahan dia juga matanya akan terbuka suatu bagian. Ini adalah energi yang positif. Oke. Karena positif, jadi jalani aja. Gak usah khawatir suatu bagian. Oke. Kita tarik untuk energi yang selanjutnya. Wow, ini kameranya kenapa jadi ngeblur ya? Oke. Kita tarik untuk energi yang selanjutnya. Tadi Kevin dapat kosakata ya, dapat kalimat hangat ya, energinya dia hangat. Ini mungkin nanti akan Kevin jadikan tema ya, yang hangat dari dia, seseorang yang keberadaannya selalu ada dalam hatimu. Ini mungkin adalah perasaannya dia yang terhubung cinta secara emosional atau cinta secara spiritual kepada kamu. Bukan hanya keberadaan fisik saja, bukan hanya keberadaan mental atau pikiran saja, tapi ini adalah cinta yang sangat dalam antara kau dan dia. Kalau saat kebagian bingung tentang cara pembacanya Kevin di sini, atau mungkin juga penonton baru, kalian bisa cek aja video-videonya Kevin ya, karena Kevin yang Kevin terapkan itu tarot psikologi lebih dalam ya. Kalau masih bingung lagi, miliki bukunya. Pasti kalian bisa ngikutin. Oke. Kita tarik untuk energi yang selanjutnya. Seseorang yang merasakan perasaan hangat dari keberadaan kamu. Rasa cinta ini, perasaannya dia kepada kamu. Kita cek bagaimana untuk energinya dia. Oke, soal bagian kartunya adalah The Chariot. Simbolnya adalah seekor Pegasus. The Chariot itu di dalam kartu tarot punya makna tentang perjalanan atau tentang sebuah siklus atau sesuatu hal yang bergerak. Angkanya adalah 7. Mengindikasi bahwa orang ini akan bergerak, follow, mengikutin kamu kemanapun kamu pergi. Kamu nggak usah khawatir, kamu nggak usah cemas bahwa apakah dia akan meninggalkanku, apakah dia masih ingat aku atau tidak. Masih saat bagian orang ini nggak lupa ingatan. Orang ini masih bisa ngerasain keberadaan kamu. Kenapa? Karena kamu sudah memberikan pelayanan cinta yang terbaik, dengan empati, dengan kesabaran, dengan ketabahan, sehingga hal itu yang akan dia kenang. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Two of Pentacles. Saat bagian kamu sudah menjadi pilihan dan pertimbangan yang kuat, bahwa orang ini memang merasakan keberadaan kamu bukan hanya sebatas cinta aku dan kamu saja. Tapi ini adalah cinta yang benar-benar bisa membuat saat bagian bisa melihat bahwa ini orangnya itu beneran serius sama kamu atau enggak. Simbolnya ada seorang laki-laki, dia berdiri di atas sebuah bukit, lalu dia melihat ada sebuah kapal yang berlayar, dia membawa 2 pentacle sebagai bahan pertimbangan. Dia akan berjalan menuju kamu, mempersiapkan banyak hal. Ketika dia sudah mempersiapkan banyak hal di sini, artinya dia punya niatan yang besar kepada kamu. Dan mudah-mudahan niatan ini adalah bagaimana dia bisa mencintai kamu dengan versi terbaiknya. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Strength. Oke, saat bagian Strength ini tentang kekuatan, ketabahan, dan energinya adalah Infinity ya, tak terbatas. Simbolnya adalah angka 8. Angka 8 itu adalah simbol dari tak terbatas. Kamu dan diri dia memang sudah terkoneksi. Mungkin ada kontrak jiwa antara kau dan diri dia dalam hubungan ini, sehingga ikatan emosionalnya itu memang dalam banget. Dalam banget. Dan untuk energinya saat ini, perasaannya dia lebih dominan dan lebih kuat terhubung kepada kamu. Kenapa seperti itu? Karena kamu sudah bisa menjinakkan singanya. Kamu sudah menjinakkan dia. Bagaimana cara menjinakkan diri dia? Dengan kesabaran, dengan empati. Kamu gak bisa berdebat banyak hal dengan dia. Kalau berdebat pasti kamu kalah.
Maka salah satu cara untuk bisa menjinakkan diri dia adalah ketabahan dan juga kesabaran. Simbolnya ada seorang wanita. Dia sedang menjinakkan seekor singa betina. Singa betina itu pemburu ya, sahabat kebahagiaan. Beda dengan singa jantan. Singa jantan itu adalah penjaga wilayah. Kalau singa betina itu adalah pemburu. Mengindikasi bahwa mungkin orang itu atau si dia seperti singa betina, berburu kemanapun untuk mendapatkan sebuah mangsa. Namun kamu berhasil menjinakkan si singa betina itu untuk tunduk kepada diri kamu. Singa itu adalah simbol ya. Ini adalah singa betina dijinakkan oleh seorang perempuan. Mengindikasi bahwa perempuan adalah simbol dari ketabahan, simbol dari empati, kesabaran. Sehingga egonya dia, kekeras kepalanya dia, ini lama-lama juga akan turun egonya. Kenapa? Karena dia bisa melihat kamu sesabar ini menghadapi dia. Coba lihat, siapa orang yang bisa ngadepin dia selain kamu? Mungkin dia bosan dengan yang lain dan lain sebagainya, selalu gagal dengan yang lain dan lain sebagainya. Tapi kalau sama kamu tetap bertahan. Di buku books di sini mengindikasi bahwa kamu sama dia punya perjalanan yang cukup panjang. Sehingga kisahnya ini tergantung kamu. Gimana cara ngisinya. Tapi kamu sudah berhasil dengan energi cinta kasih, kesabaran, ketabahan, sehingga orang ini akan jinak dengan sendirinya. Oke, jadi nggak usah banyak berdebat. Kalau kamu berargumen sama dia, debat kusir nggak akan berhenti, pasti kamu kalah karena kamu adalah orang empati. Jadi cara mainnya adalah sabar, karena kekuatan kamu adalah sabar, sadar, dan empati. Oke. Tapi kalau misalkan dia NPD, kamu empati, kamu sabar, ya kamu juga harus berpikir lebih realistis lagi ya. Orang empati itu musuhnya adalah orang NPD. Jadi kalau misalkan dia NPD, kamu berempati, kamu terus melekat sama dia, pelan-pelan saat baiknya untuk mencintai diri sendiri dan kemudian lepaskan. Tapi mudah-mudahan bacaannya di sini adalah cinta yang berkesadaran ya, antara kau dan dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartun The High Priestess. Saat kebahagiaan, High Priestess ini memiliki makna tentang emosional yang mendalam, sesuatu hal yang ada di dalam benaknya dia tentang rahasia. Ya, rahasia dalam perasaannya dia kepada kamu itu adalah cinta emosional yang mendalam. Artinya kamu memang sudah tumbuh secara emosional di dalam benaknya dia. Dan simbolnya juga sama nih. Ada seorang perempuan, dia membaca sebuah buku. Ini membaca sebuah kitab Torah. Buku ini menceritakan tentang petunjuk. Buku ini menceritakan tentang sebuah perjalanan, sesuatu hal yang indah, tentang sebuah misteri. Dan di sini juga ada simbol bukunya juga, mengindikasi bahwa orang ini masih penasaran sama kamu. Kalau dia masih penasaran sama kamu, artinya dia masih punya gairah. Gairah itu adalah ketertarikan, termasuk dari rasa penasaran, termasuk dari rasa ingin tahunya dia kepada kamu. Orang ini masih punya rasa keingintahuan kepada kamu. Kalau orang penasaran, rasa ingin tahunya tinggi, pasti akan selalu dikejar. Tapi kalau sudah nggak penasaran lagi, nggak ada yang pengen dicari tahu, ya biasanya jadinya cuek ke saat kebahagiaan. Ini adalah energinya. Lalu untuk energi yang selanjutnya, oke, sahabat kebahagiaan, ini positif lagi nih. Kartunya adalah Eight of Cups. Ya memang hangat. Dia merasa bahwa diri kamu, keberadaan kamu ini adalah seseorang yang memang selalu dinanti. Dia pengen tumbuh sama kamu. Dia ingin mendaki bersama kamu dalam harapan cinta ini, yaitu bahagia bersama. Kamu sama dia perjuangannya itu nggak boleh putus di tempat. Selagi kamu punya harapan untuk memiliki cinta ini sebagai sesuatu hal yang indah. Simbolnya orang yang sedang mendaki. Kamu belum sampai atas. Ini masih berjalan. Angkanya adalah 8 dan juga 8. Kita cek apa sih angka 88 di angel number maknanya ya. Ini strength ini angkanya 8 dan ini adalah 8 cup, angkanya adalah 8. Kita cek. Angka 88 itu artinya apa? Dalam makna hubungan kau dan diri dia. Ambil dulu angka 8, lalu 88. Oke, kita bahas dulu angka 8. Angka 8 itu memiliki makna tentang kekuatan, memiliki makna tentang stamina dan juga keberlimpahan. Kalau ada kekuatan, ada stamina, artinya orang ini masih punya niat sama kamu. Orang ini lagi semangat banget ngejalin hubungan dengan kamu karena ada perasaan hangat yang membuat dia termotivasi untuk mencintai kamu. Mungkin
sakral cakranya dia lagi aktif. Sehingga dia kayak ngerasain penuh bergairah dengan kamu. Kalimat oracle-nya adalah malaikat penjagamu mengingatkanmu untuk memanfaatkan kekuatan pribadimu untuk mencapai kelimpahan dan kesuksesan. Tetap fokus pada keseimbangan antara memberi dan menerima. Jadi kamu dalam mencintai ini antara kau dan diri dia memang harus seimbang, memberi dan menerima, yaitu dicintai dan juga mencintai. Sehingga hubungan kamu akan selalu selaras dengan diri dia. Ini adalah makna angel number dari angka 8. Oke. Lalu angka 88, 8-nya 2 itu artinya apa? Angka 88, 8-nya 2 tentang stabilitas secara finansial dan keseimbangan karma. Oke, stabilitas secara finansial dalam artian kau dan diri dia ini mungkin secara finansial memang seimbang, nggak kekurangan. Biasanya yang namanya sebuah hubungan itu kalau melibatkan tentang masalah finansial ini bisa menjadi sebuah kemelekatan juga. Tapi kalau sama-sama seimbang, ya pasti bisa saling mensupport. Lalu ada sebuah keseimbangan karma. Hubungan kau dan diri dia karmanya seimbang. Kenapa seimbang? Di sini ada kartu Rich yang bercerita tentang maaf. Kemarin kalian habis maaf-maafan, lebaran mungkin ya, habis maaf-maafan. Sehingga energinya adalah karmanya seimbang. Karena sudah berdamai, sudah ikhlas memaafkan satu sama lain, sehingga nikmatin aja hubungan kau dan diri dia. Oke, jadi ada momennya ya, kemarin momen lebaran. Kalimat oracle-nya adalah berbagilah kepada sesama, karma baik akan hadir untuk kesejahteraan finansialmu. Pastikan kamu tetap seimbang antara memberi dan menerima. Nah, ada kalimat oracle yang sama, antara memberi dan menerima, dicintai dan mencintai, memberi kebaikan kepada diri dia, dan menerima apapun yang dia berikan kepada kamu dengan hati yang benar-benar tulus. Maka hubungan kau dan diri dia akan selamanya bisa dirasakan sebagai hubungan yang kuat ya. Oke. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Wow. Ini nggak tahu kenapa ya, minggu ini dari kemarin Kevin bahas tentang cinta, ketemu cinta secara spiritual. Dan ini keluar loh, cintanya cinta secara spiritual. Banyak di antara saat bagian yang mungkin di channel YouTube-nya Kevin ini bukan cuma nonton ramalannya doang, tapi kalian selama 1 tahun ini atau beberapa tahun ke belakang kalian mempelajari tentang koneksi cinta secara spiritual, dipakai dan diterapkan. Dan itu memang kejadian ke kalian bahwa kau dan dia hubungannya cinta secara spiritual. Kalau kalian hafal ya, cinta secara spiritual di dalam kartunya Kevin itu ada di kartu The Hierophant, ada di kartu The High Priestess, apalagi kartu Hierophant, kalau nggak kartu Hermit. Dan ini kartu Hierophant-nya muncul. The Hierophant ini adalah koneksi cinta secara spiritual. Jadi kalau ngomongin cinta secara spiritual, bahasanya lebih tinggi lagi. Nanti ada di bukunya Kevin, di buku yang lain ya. Karena projectnya banyak banget, jadi satu-satu. Mungkin kalian yang belum ngikutin, nanti tunggu aja bukunya Kevin ya. Kevin nulis lengkap tentang cinta secara spiritual, dan termasuk di buku Connection di sini juga bagian dari cinta secara spiritual. Oke, ini terhubung kau dan diri dia. Kevin jadikan temanya adalah yang hangat. Dia rasa seseorang yang keberadaannya selalu ada dalam hatimu. Dan ini adalah cinta secara spiritual yang lebih dalam. Oke. Energinya luar biasa nih. Kita tarik lagi. Pakai kartu ini aja deh. Kita pakai kartu ini aja ya. Karena kartunya enak nih. Energinya lagi enak. Jadi pakai kartu ini aja. Jangan terlalu banyak kartu. Kita tarik untuk energi yang selanjutnya. Ada energi apa dia kepada kamu? Satu bagian, orang ini udah ngakuin kamu sih. Kartunya adalah Ten of Roses, bahwa kamu selama ini ngebantu dia banget. Kamu ngebantu dia banget. Kamu itu sudah membantu banyak hal, termasuk beban-beban pikiran dan apapun yang dia rasa. Termasuk mungkin kamu sudah support juga secara finansial. Ten of Roses ini simbolnya ada orang keberatan bahwa 10 tangkai bunga, bunganya terlalu besar. Orang ini cintanya memang besar sama kamu. Kamu juga sama, cintanya terlalu besar sama dia.
sehingga kamu sudah banyak mensupport diri dia, termasuk mensupport finansial dan lain sebagainya. Dan dia kayak ngucapin terima kasih, selama ini kau memang punya peran yang besar buat aku, dan terima kasih selama ini kamu satu-satunya orang yang benar-benar aku butuhkan. Karena satu persatu permasalahanku ini bisa lepas, bisa terselesaikan karena kamu. Ini adalah ungkapan hatinya dia yang terdalam kepada saat kebahagiaan. Oke, lalu untuk energi yang selanjutnya, Five of Cup. Doamu terkabulkan saat kebahagiaan. Mudah-mudahan ini adalah cinta secara spiritual yang menghubungkan kamu antara kau dan diri dia dengan cinta penuh dengan keterbukaan, cinta penuh dengan penerimaan, cinta tanpa syarat, cinta yang frekuensinya lebih tinggi. Simbolnya ada seseorang perempuan mengenakan hijab berwarna hitam. Dia sedang berdoa di sebuah danau yang tenang. Doa-doa kamu akan terhubung. Apapun itu juga, siapapun diri dia. Jika ini adalah cinta tanpa syarat, jika ini adalah cinta yang terdalam, doa-doa ini yang akan membuat hubungan kamu merasakan kedamaian. Biar damai gimana? Jangan terlalu banyak keinginan dalam hasrat. Karena keinginan itu akan memunculkan sebuah kemelekatan. Karena keinginan itu vibrasinya di level force ya. Keinginan itu vibrasinya force. Jadi kalau misalkan saat kebahagiaan biar bisa menikmati ini semua dengan diri dia, bagaimana caranya? Berdoa dan berafirmasi. Lalu serahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Sang Yang Widi, serahkan kepada semesta, semua akan berjalan. Yang penting saat kebahagiaan jangan ngerasa bahwa cinta ini penuh dengan penderitaan, bla 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 bla. Flow ngalir, belajar ikhlas menerima, maka doa kamu akan terkabulkan. Oke, ini cinta yang lebih dalam ya. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Death saat kebahagiaan. Hanya maut yang bisa memisahkan hubungan ini. Death itu juga simbol dari transformasi. Saatnya bertransformasi hubungan yang bukan hanya sekedar tolong perhatikan aku, tolong lihat aku, tolong ngertiin aku. Bukan hanya sekedar itu. Tapi bagaimana saat kebahagiaan melihat esensi cinta ini dalam sesuatu yang lebih positif lagi. Sehingga kamu tidak perlu mencari sebuah validasi. Kenapa dia tidak melihat aku? Kenapa dia tidak bla 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 bla? Karena kamu sudah bertransformasi, melihat kekuatan cinta ini yang punya koneksi lebih dari itu. Kamu tahu, kamu punya koneksi sama dia yang lebih dalam. Kamu tahu bahwa perasaan kamu sama dia terhubung sangat dalam. Dan kamu tahu dia juga ngerasain hal yang sama. Maka bertransformasilah sebagai hubungan penuh dengan makna. Cinta tanpa syarat. Cinta yang benar-benar bisa tulus, mengikhlaskan. Maka energinya di sini akan hangat. Karena kami ngerasain ini energinya antara sejuk, antara hangat. Ini bisa kalian rasakan. Terlebih di sini keluar kartu Death ya. Death itu artinya kematian. Jadi hanya maut yang bisa memisahkan hubungan ini antara kau dan diri dia. Dan ini adalah bagian dari takdir cinta kau dan juga diri dia. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, saat kebahagiaan ada kartu Seek of Book. Oke. Berlayarlah, bergeraklah, ikuti intuisimu, dan katakan di dalam hati kamu bahwa aku berjalan bersama diri dia untuk menciptakan koneksi yang lebih dalam. Aku melepaskan kesengsaraan, ketidakbahagiaan di masa lalu, dan aku menerima takdir cinta ini penuh dengan keikhlasan. Maka kamu bisa move on dari masalah-masalah yang berat, dan kemudian melalui hubungan ini bersama diri dia penuh dengan kedamaian. Karena kalian lihat momen ini momen yang pas banget ya. Dia ngerasain energinya tuh, energi kamu tuh hangat banget yang dia rasa. Sehingga saat kebahagiaan lebih baik berafirmasi, aku dicintai, aku dikasihi, aku bahagia. Apapun afirmasinya itu saat kebahagiaan, karena di sini akan berjalan, dan ini berjalan menuju kamu. Ini simbolnya tuh orang lagi jalan loh. Ini ada simbol orang perempuan, dia berjalan pakai perahu. Lalu di sini ada perahu juga nih, berjalan naik perahu. Hubungan kamu masih tetap berjalan. Apalagi di sini ada kartu The Chariot, berjalan. Udah jalanin. Lalu untuk energi yang terakhir kartunya adalah saat bagian Queen of Pentacle.
dia udah nerima kamu sih sebagai seseorang yang berharga. Queen of Pentacle itu adalah kepemilikan. Kamu adalah kepemilikan hati yang tidak bisa digantikan. Karena cinta kamu sama dia memang sudah ditakdirkan, sudah bertemu dalam hubungan semacam ini, maka ciptakan misi jiwa yang lebih dalam lagi. Misi jiwanya apa antara kau dan diri dia? Mungkin setiap orang berbeda-beda ya misi jiwanya. Mungkin next Kevin bahas di tema lain, tapi sebenarnya tentang misi jiwa itu udah pernah Kevin bahas, mungkin nanti Kevin bahas lagi. Tapi lebih lengkapnya juga ada di buku ini, karena Kevin juga membahas tentang misi jiwa antara hubungan kau dengan diri dia dalam cinta secara spiritual ini. Dan di sini Kevin melihat bukan lagi keberadaan fisik doang sih kamu, tapi memang ini cinta yang lebih dalam. Ini energinya bikin baper bener. Kalau Kevin baca cinta secara spiritual tuh kayak wow, berbunga-bunga banget loh. Padahal ini kisahnya itu general ya, kisahnya general. Tapi kalau kalian ngerasain apa yang kami rasakan di sini, itu kayak berbunga-bunga banget. Dan mudah-mudahan suasana ini, perasaan ini bisa dijadikan sebagai semangat agar kau dan diri dia tumbuh bersama dalam koneksi hubungan yang lebih dalam. Sehingga perasaan hangat ini bisa saling berbagi. Kalau perasaannya hangat, bisa berbagi bersama, maka bukan hanya mencari sebuah kenyamanan saja, tapi kalian bisa tumbuh bersama dengan dia. Oke, mantul nih energinya, Kevin Klam. Oke, berkaitan itu, ada zodiak apa saja nih yang muncul di pembacaan kita? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia ya, sobat bagian. Kita cek zodiaknya apa, inisialnya apa, kita cek bersama-sama. Untuk zodiaknya dulu, kita cek bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Zodiak yang pertama adalah Virgo. Virgo lagi ngerasain hangat banget, terutama dia ya. Dia yang zodiaknya Virgo lagi ngerasain hangat banget energi kamu masuk ke dalam benaknya dia. Lalu selanjutnya adalah Aries, elemen api. Dia yang zodiaknya Aries atau kamu yang zodiaknya Aries ngerasain energinya lagi hangat banget sehingga hubungan ini mungkin penuh dengan romansa. Selanjutnya adalah Libra ya. Libra akan terus berjalan. Selanjutnya di sini adalah Aquarius, ngalir aja ya sahabat bagian. Selanjutnya ada Scorpio. Oke, Scorpio kalau sudah cinta penuh dengan emosional, itu pasti akan membekas selalu di dalam kenangan. Selanjutnya ada Taurus. Taurus juga menikmati hubungan-hubungan yang aman ya sahabat bagian, tapi bukan hanya nyari kenyamanan dan keamanan saja, tapi jadikan hubungan itu sesuatu hal yang tumbuh dan juga berkembang, sehingga nggak ngerasa monoton. Lalu selanjutnya adalah Gemini. Gemini itu nggak akan pernah bosan di dalam sebuah hubungan selagi kalian punya banyak sumber informasi atau nggak stuck. Kalau mau mencintai Gemini, ya kalian harus pintar, harus punya topik yang banyak, sehingga hubungannya itu akan terus tumbuh. Oke, selanjutnya ada Capricorn. Oke, saat bagian Capricorn itu pasti akan bertanggung jawab ya dalam sebuah hubungan, dan Capricorn akan berjuang agar bisa memenuhi keinginan dan kebutuhan terutama secara finansial. Jadi kalau misalnya kamu dicintai oleh Capricorn dan dia royal banget sama kamu, itu tandanya adalah cinta. Lalu selanjutnya adalah Sagittarius. Sagittarius itu punya arah pandangan ya tersendiri dalam ngejalin sebuah hubungan. Kalau misalnya kamu sudah ditargetkan dalam sebuah hubungan ini oleh Sagittarius, maka kamu yang akan selalu difokuskan. Karena Sagittarius itu pasti fokus. Lalu ada Leo. Leo tuh kalau udah bucin, wow, bucinnya parah banget. Kalau udah sayang, itu udah pasti sayang banget satu bagian. Jadi jangan pernah meragukan cintanya Leo. Ini adalah energinya dari beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah khawatir, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja. Ambil positifnya saja, buang sisi negatifnya. Lalu kita akan cek untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Yang pertama adalah huruf L, lalu di sini ada huruf U, lalu di sini ada huruf R, lur. Lalu di sini ada huruf P, lalu di sini ada huruf O, lalu di sini ada huruf B, ada huruf A, ada huruf S, ada huruf M, ada huruf K, ada huruf Y, ada huruf D, ada huruf N, ada huruf Q, ada huruf J, ada huruf W, ada huruf C, ada huruf E, ada huruf H, lalu di sini ada huruf Z, dan yang terakhir di sini adalah huruf G. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Bisa masuk inisial nama kamu atau inisial nama dia. Oke, mungkin
seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Dan buat sahabat bagian yang pengen personal reading, tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin. Pemesanan buku Heart sudah bisa kalian dapati ya di link Shopee kolom deskripsi, karena Kevin sudah selesai liburannya sehingga beraktivitas kembali. Jadi yang mau pesan buku Heart volume pertama ada, yang Connection nanti Kevin launchingkan dulu ya, tunggu dan lihat tanggalnya yang cocok. Oke, mungkin seperti itu aja. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya Kevin. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan dalam pembacaan kita kali ini. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai mas yo.